Salam jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis tumbuhan yang berada di kebun. Tumbuhan ini beginilah bentuknya, dan tumbuhan ini tidak ditanam. Tumbuh sendiri dan tumbuhnya secara liar ya. Kita akan mereview tanaman atau tumbuhan ini yang tumbuh secara liar. Berhubung tumbuhan ini tumbuh secara liar di kebun dan tidak diinginkan kehadirannya sebenarnya, maka dapat dikatakan tumbuhan yang saya pegang saat ini merupakan gulma. Apa itu gulma? Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya. Dan saat ini, tanaman yang saya budidayakan di kebun, yang utamanya adalah jeruk siam, kemudian ada jahe merah, dan ada juga sedikit kencur di antara jeruk siamnya. Nah, tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Karena itulah tanaman yang berada di hadapan kita saat ini saya katakan sebagai gulma. Bukan saya saja yang mengatakan, banyak petani juga sih yang mengatakan bahwasanya ini merupakan salah satu tumbuhan gulma. Sebenarnya relatif juga, tergantung dari petani yang mana yang mengatakan ini sebagai gulma. Akan tetapi, kalau menurut saya, tanaman ini sudah cukup dikatakan sebagai gulma karena mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang saya budidayakan. Meski tanaman yang saya pegang saat ini juga ada dibudidayakan oleh orang lain karena banyaknya manfaat dari tumbuhan ini. Yap, saya coba cabut dulu. Nah, itu. Seperti itulah bentuk tanamannya setelah dicabut. Terlihat akarnya. Berdasarkan batasannya, gulma terdiri dari dua jenis. Yang pertama teknis dan yang kedua plastis. Gulma teknis berkaitan dengan proses produksi suatu tanaman pertanian. Keberadaan gulma teknis ya, menurunkan hasil karena mengganggu pertumbuhan tanaman produksi melalui kompetisi makanan atau perebutan makanan atau perebutan unsur hara. Sementara gulma yang disebut plastis karena batasan ini tidak mengikat suatu spesies tumbuhan. Pada tingkat tertentu, tanaman yang sebenarnya bermanfaat atau berguna dapat menjadi gulma. Sebaliknya, tumbuhan atau tanaman yang biasanya dianggap gulma dapat pula dianggap tidak mengganggu. Contohnya, jahe atau kencur yang tumbuh di sela-sela pertanaman monokultur jeruk siam dapat dianggap sebagai gulma. Namun, pada sistem tumpang sari, ketiganya merupakan tanaman utama, yaitu jeruk siam, jahe, dan kencur. Nah, meskipun demikian, beberapa jenis tumbuhan dikenal sebagai gulma utama, seperti teki, alang-alang, dan rumput-rumput jenis lainnya yang tumbuh di kebun tanpa diinginkan keberadaan atau pertumbuhannya. Demikianlah penjelasan ringkas tentang gulma. Selanjutnya, kita bahas tentang tanaman ini. Yap, yang sedang saya pegang saat ini sudah dicabut dari tanah tadinya. Nama tanaman ini kalau di Indonesia sering disebut dengan nama gelang biasa. Bukan gelang luar biasa ya, tapi gelang biasa. Gelang biasa. Ada juga yang menyebutnya dengan nama krokot. Krokot. Klasifikasi ilmiahnya atau
Secara taksonomi, tanaman ini termasuk ke dalam kerajaan atau kingdom Plantae. Kemudian di bawahnya Angiospermae. Selanjutnya Eudikotil. Di bawahnya ada Coryudikotil. Ordo Caryophyllales. Famili Portulacaceae. Genus Portulaca. Dan nama spesiesnya Portulaca oleracea. Gelang biasa atau krokot dengan nama ilmiah atau nama latinnya Portulaca oleracea juga diketahui bernama Reserean, yang merupakan tumbuhan tahunan yang termasuk familia Portulacaceae. Ia dapat mencapai ketinggian 50 cm atau setengah meter. Sekitar 40 varietas tumbuhan ini dibudidayakan. Wah, ternyata ada juga yang menanam ini untuk dibudidayakan. Ya, bisa jadi karena banyak manfaat dari tanaman ini. Gelang biasa, krokot atau Portulaca oleracea, biasa dimanfaatkan sebagai tanaman untuk makanan ternak, seperti sapi, kambing, dan beberapa ternak herbivora lainnya. Ciri-cirinya, batang berwarna merah keunguan, bentuknya gemuk dan tebal, mudah dipatahkan karena kurang ulet. Beberapa jenis gulma atau seperti rumput-rumput lainnya yang tumbuh liar itu ulet, sulit untuk dipatahkan. Kalau yang ini gampang untuk dipatahkan. Tadi sudah saya coba beberapa kali mematahkannya, sangat mudah mematahkannya. Beda dengan rumput-rumput jenis lain yang sangat ulet atau liut dan sulit dipatahkan. Sementara kalau yang ini, krokot ini, gelang biasa atau Portulaca oleracea, gampang dipatahkan. Tadi sudah beberapa kali saya patahkan ya. Daunnya tebal dan berdaging. Bunganya berwarna kuning sulfur atau kuning belerang. Daun tanaman krokot merupakan daun tunggal berwarna hijau berbentuk bulat telur. Bagian ujung dan pangkalnya tumpul. Itu terlihat. Bulat telur ya, agak lonjong. Tumpul, daunnya agak tebal. Daunnya menyerupai kaktus, tapi dalam bentuk yang minimalis. Begitulah kira-kira mengenai daun dari tanaman krokot ini. Bagian tepi atau pinggiran daunnya rata dan berdaging, yang memiliki panjang 1-3 cm dan lebarnya 1-2 cm. Itu terlihat. Yap. Bunga krokot merupakan bunga majemuk yang terletak di ujung cabang. Jadi di ujung cabang krokot ini terdapat bunga. Tanaman krokot juga memiliki kelopak bunga berwarna hijau, bertajuk dan bersayap. Mahkota bunga krokot berbentuk jantung, memiliki 3-5 kepala putik berwarna putih dan kuning. Buah krokot berbentuk kotak, berwarna hijau dan memiliki biji yang banyak. Bijinya bulat kecil, mengkilap, berwarna hitam. Sistem perakaran tanaman krokot yaitu akar tunggang. Yap, seperti yang seperti ini. Itu akarnya akar tunggang. Meskipun gelang biasa dianggap sebagai rumput liar atau gulma, ia juga dimakan sebagai daun sayuran, dikonsumsi oleh manusia ya. Krokot ini memiliki rasa asam dan asin. Dimakan pada banyak wilayah di Eropa. Dimakan oleh manusia, dikonsumsi maksudnya ya. Di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Meksiko.
Di Eropa, tumbuhan ini dibudidayakan sebagai sayuran pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Sementara di Indonesia, gelang biasa atau krokot ini juga dijadikan sebagai kue, sayur. Ada juga yang menjadikannya sebagai botok. Itu makanan botok ini makanan khas dari daerah Jawa, di Pulau Jawa ya. Botok. Nah, inilah bentuknya krokot ini. Lucu. Kalau dijadikan tanaman hias sebenarnya juga keren. Karena ketinggiannya bisa mencapai 50 cm. Tapi mengenai daya tahannya saya juga kurang tahu, belum pernah membudidayakan ini. Sementara kegunaan lain dari krokot ini atau gelang biasa dapat dijadikan sebagai insektisida atau pembunuh hama yang berjenis serangga. Karena pada tumbuhan ini mengandung zat tanin, fosfat, dan magnesium dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada zat besi, aluminium, mangan, kalsium, potasium, sodium, dan urea. Selanjutnya, tumbuhan ini juga dijadikan sebagai obat. Gelang biasa, krokot, atau Portulaca oleracea dijadikan WHO, World Health Organization, atau Organisasi Kesehatan Dunia, dijadikan sebagai daftar tanaman obat yang diprioritaskan di dunia. Dan 23 negara telah menggunakan tanaman ini sebagai obat. Dalam bahasa Cina, obat atau tumbuhan ini dikenal sebagai Ma Chia Xian. Wah. Dalam farmakologi Cina atau tentang ilmu tentang farmasi di Cina, tanaman ini atau tumbuhan ini dikatakan dapat menyembuhkan disentri. Selain itu, ia bersifat penenang, peluruh air seni, dan sebagai tonik. Berikutnya mari kita bahas tentang manfaat krokot bagi manusia atau bagi kesehatan manusia. Yang pertama, ini berdasarkan beberapa referensi ya. Yang pertama, krokot ini bermanfaat karena bernutrisi tinggi. Dalam dunia pengobatan tradisional, tanaman krokot dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit karena tumbuhan ini dianggap memiliki berbagai jenis nutrisi. Menurut hasil sebuah penelitian, 100 gram tanaman atau tumbuhan krokot mengandung nutrisi sebagai berikut. Vitamin A dari beta karoten 26% dari rekomendasi asupan harian. Vitamin C 35%. Magnesium 17%. Mangan 15%. Kalium 14%. Zat besi 11%. Kalsium 7%. Semuanya dari rekomendasi asupan harian ya, atau rekomendasi harian yang dibutuhkan oleh manusia. Inilah bentuk krokotnya, sudah kita cabut tadi. Yep, begitu. Nah, tidak hanya itu, tanaman krokot juga mengandung sedikit vitamin B1, B2, B3, folat, tembaga, serta fosfor. Karena itulah, tidak mengherankan banyak orang yang mengatakan bahwa tanaman ini memiliki segudang manfaat. Manfaatnya yang kedua, mengandung asam lemak omega 3. Tanaman krokot tergolong rendah lemak secara keseluruhan. Tetapi, sebagian besar lemak yang dimiliki tanaman ini adalah asam lemak omega 3 yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tubuh membutuhkan asam lemak omega 3 untuk mendukung berbagai fungsi organ, misalnya otak. Karena tubuh tidak bisa memproduksi asam lemak ini sendiri, itulah sebabnya mengapa mengonsumsi asam lemak omega 3 sangat baik untuk kesehatan.
Manfaat ketiga, menurunkan berat badan. Tanaman krokot dilengkapi dengan serat makanan yang cukup tinggi, tetapi sangat rendah kalori. Itulah mengapa kita dapat merasa kenyang lebih lama setelah mengonsumsinya. Ini bagi yang pernah mengonsumsinya ya. Kalau saya jujur saja, belum pernah saya mengonsumsi tumbuhan ini. Tapi dalam waktu dekat mungkin akan saya konsumsi. Mau saya bikin sayur, dibikin jadi sayuran atau lalapan sebagai teman buat makan nasi. Nah, dengan begitu kita dapat mencegah makan berlebihan dan berat badan pun bisa terjaga kalau mengonsumsi krokot ini. Manfaat yang keempat, mendukung perkembangan anak. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tanaman krokot mengandung asam lemak omega 3 yang cukup tinggi. Beberapa studi telah membuktikan bahwa asam lemak omega 3 ini baik dapat mendukung perkembangan anak. Bahkan asam lemak omega 3 dipercaya dapat mengatasi gejala autisme dan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Wah, kalau disorder semacam ini, kalau ada yang ingin tahu, ya silakan dicari di Google saja ya Bapak, Ibu. Kita tidak bahas itu sekarang. Ribet bahasnya. Lagian saya juga tidak begitu mengerti tentang disorder seperti ini. Yang jelas, krokot ini bisa mengatasi disorder yang disebutkan tadi atau ADHD, ADHD kalau dalam ejaan bahasa Indonesianya. Manfaat kelima, mengatasi masalah pencernaan. Dalam pengobatan Tiongkok kuno atau Cina kuno telah menggunakan tanaman krokot untuk mengatasi masalah pencernaan, mulai dari diare hingga wasir. Sampai sekarang, di Tiongkok juga masih menggunakan tanaman krokot untuk masalah pencernaan. Ini semua karena kandungan senyawa organik dalam tanaman krokot seperti dopamin, asam malat, asam sitrat, alanin, hingga glukosa yang dipercaya mampu mengatasi masalah pencernaan. Yang keenam, mengandung antioksidan. Krokot mengandung banyak antioksidan dan senyawa tumbuhan yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan, seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, glutathione, dan melatonin. Dalam sebuah riset pada remaja obesitas membuktikan biji-bijian tanaman krokot dapat mengurangi kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida. Keduanya adalah faktor risiko penyakit jantung yang harus segera ditangani. Yang ketujuh, mencegah kanker. Menurut sebuah penelitian, para ahli yang berasal dari Tiongkok atau Cina menyatakan bahwa minyak dari biji-bijian tanaman krokot memiliki sifat antioksidan dan antiproliferatif yang mampu mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh. Selama dilakukan tes, minyak biji tanaman krokot mampu menghambat pertumbuhan sel tumor. Penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk membuktikan manfaat tanaman krokot yang satu ini. Kedelapan, meningkatkan kesehatan mata. Tumbuhan krokot mengandung vitamin A dan juga beta karoten. Keduanya telah terbukti mampu meningkatkan kesehatan mata. Tidak hanya itu, vitamin A dan beta karoten pun dianggap ampuh dalam mencegah degenerasi makula dan katarak dengan cara membunuh radikal bebas yang seringkali menyerang sel-sel di mata. Kesembilan, memperkuat tulang.
Krokot mengandung segala jenis mineral yang dibutuhkan untuk memperkuat tulang, mulai dari kalsium, zat besi, hingga mangan. Ketiganya dipercaya dapat membantu proses pertumbuhan sel tulang dan mempercepat proses penyembuhan pada tulang yang rusak. Krokot juga dipercaya mampu mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Ke-10, manfaatnya yang ke-10 ya. Meningkatkan sirkulasi darah. Tingginya kandungan zat besi dan tembaga yang dimiliki tanaman krokot dapat membantu tubuh memproduksi sel darah merah baru. Kedua mineral tersebut juga mampu meningkatkan sirkulasi darah dengan mengirimkan lebih banyak oksigen ke bagian-bagian penting di dalam tubuh. Cara mengonsumsi krokot, selain dapat dikonsumsi mentah ataupun matang, masih banyak resep tanaman krokot yang sepatutnya atau sebaiknya dicoba. Bagi yang tertarik ya, dengan kuliner-kuliner yang berbahan baku krokot. Di dalam dunia kuliner, tanaman krokot seringkali dikonsumsi dalam bentuk sup atau salad. Bahkan, University of Illinois merekomendasikan untuk mengonsumsi tanaman krokot dengan daging ham atau daging babi ya, yang dicampur dengan roti. Umumnya, tanaman krokot juga menjadi makanan pendamping yang dapat menambah cita rasa dari makanan yang dikonsumsi. Tidak hanya itu, tanaman krokot juga seringkali dicampur dengan tepung untuk membuat roti yang lezat. Wow. Nah, sementara peringatan sebelum mengonsumsi tanaman krokot, dalam suatu penelitian disebutkan bahwa tanaman krokot mengandung asam oksalat yang cukup tinggi. Senyawa ini dapat memicu pertumbuhan batu ginjal. Maka dari itu, bagi yang sudah menderita batu ginjal, disarankan untuk berkonsultasi dulu pada ahlinya sebelum mengkonsumsi krokot untuk menghilangkan kadar asam oksalat yang tinggi itu. Cobalah rebus tanaman krokot di dalam air yang mendidih. Kita juga tidak perlu khawatir karena kandungan nutrisinya akan tetap terjaga. Demikianlah pembahasan tentang krokot ini. Kalau ada yang tertarik untuk memakan krokot ini, silahkan datang ke kebun saya. Banyak itu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.